Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat. Kita akan membaca dari kitab Imamat pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan ayat 3 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti rindu ya, hidupnya diberkati oleh Tuhan, bukan? Ya, ada di antara kita yang tidak ingin diberkati. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu hidupnya diberkati. Apa yang kita kerjakan Tuhan juga buat berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ayat firman Tuhan kita memang berbicara tentang berkat. Orang Kristen tidak anti berkat. Belajar firman Tuhan juga tidak anti berkat. Kalau Tuhan memberkati, kita bersyukur. Tetapi kalaupun kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan atau inginkan, kita juga tetap bersyukur. Nah hari ini Tuhan mau kasih kita berkat. Nah, Bapak Ibu siap ya untuk menerima berkat daripada Tuhan? Baik, kalau saya membaca dan merenungkan bagian ini, saya menemukan bagaimana setiap kita itu bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang pertama dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita itu hidup menurut ketetapan Tuhan. Ketetapan artinya apa? Menurut pada peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan. Jadi Tuhan mau hidup kita itu menurut ketetapan Tuhan. Apa sih yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita? Apa sih yang menjadi peraturan Tuhan di dalam hidup kita? Misalnya contoh kecil. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, dipercayakan begitu ya, dengan perkara-perkara yang besar, firman Tuhan katakan apa? Setialah pada perkara yang kecil. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Nah ini kunci berkat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berharap kita mengharapkan sesuatu yang besar, kalau yang kecil-kecil, yang mungkin itu sederhana, yang mungkin itu tidak nampak, kita tidak setia. Karena bagaimana mungkin kita akan setia akan hal-hal yang besar, kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak setia. Ya, jadi ini kunci. Yang kedua, berbicara tentang ketetapan Tuhan. Tuhan katakan, kalau kau mau makan, kau harus bekerja. Jadi kalau kita nggak bekerja, ya jangan berharap. Begitu. Artinya apa? Tuhan juga mengajarkan kepada kita ada keseimbangan di dalam hidup ini. Bagaimana kita bekerja? Ada tanggung jawab kita di sini. Ya, Tuhan akan memberkati, pasti. Tapi kan tentunya juga Tuhan tidak akan membiarkan orang bermalas-malasan. Ya, seberapa kita berusaha tentunya tidak mengurangi ya, tidak menambahi pula. Tetapi paling tidak ada rasa tanggung jawab kita, sehingga ketika kita menerima, ketika kita menikmati, di sana kita sadar, iya, kalau saya bisa, ini semua karena Tuhan. Nah, banyak orang hari ini lupa akan hal ini. Seolah-olah prestasi yang dia terima, jabatan, ya, posisi tertentu, pendapatan tertentu adalah karena usaha keras mereka, adalah usaha perjuangan mereka. Padahal tanpa sadar, kalau hari ini kita ada di posisi kita, penghasilan kita, pendapatan kita, jabatan yang Tuhan titipkan, itu semua karena berkat
dan pertolongan daripada Tuhan. Tapi kita seringkali lupa akan hal ini. Berbicara tentang ketetapan Tuhan, kita juga diingatkan. Ya, apapun yang dilihat, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Ini prinsip. Ya, ada banyak orang kadang mau kerja itu pilih-pilih. Ya, kalau bisa duduk santai, berpenghasilan banyak. Kalau bisa nggak perlu keluar keringat, ya, uang masuk ke rekening. Ini kebanyakan orang hari-hari ini seperti itu. Sehingga ketika disuruh berusaha, ya, ketika dipercayakan sesuatu, lebih banyak ngeluhnya dibanding rasa syukurnya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan itu? Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu? Ada banyak orang kadang berpikir Tuhan itu wajib memberkati kita. Dan Tuhan itu wajib menjawab setiap doa dan pengharapan kita. Kadang kita lupa siapa kita dan siapa Tuhan kita. Jika Bapak Ibu Saudara mau diberkati, firman Tuhan katakan, hidup menurut ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi ketetapannya? Sudah tahu belum? Paham belum? Nah, kalau sudah, Tuhan mau apa? Dan tetap berpegang pada perintahku. Jadikan itu prinsip. Ya, jadikan ini menjadi pegangan. Jangan seperti orang dunia. Ya, kemarin dalam satu diskusi dikatakan, ya sekarang Pak penting kita cari muka. Saya bilang, makanya saya kemana-mana nggak pernah tinggalkan muka saya. Saya selalu bawa muka saya. Supaya apa? Saya tidak cari muka sama orang lain. Hari ini saudara banyak orang cari muka. Menjilat. Ya. Berada di dua sisi. Buat apa? Kalau kita percaya pada firman Tuhan, kita percaya Tuhan memberkati hidup kita, kalaupun kita dipromosikan, kalaupun kita diberkati Tuhan, bukan karena dengan cara-cara yang curang, bermuka dua, menjilat, menjelek-jelekkan orang di belakangnya, supaya kita terlihat bagus. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Mau bertahan berapa lama kita dengan cara-cara yang demikian? Dan bagaimana nanti ketika ada orang juga yang memperlakukan kita juga demikian? Mari kita belajar. Kalau kita sudah melakukan ketetapannya, mari kita tetap pegang. Apa yang menjadi berkat buat kita, saya yakin percaya Tuhan akan berikan. Berkat itu tidak pernah salah alamat. Dia pasti akan datang di alamat yang tepat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan kalau memang kita bisa berprestasi, berprestasilah. Karena saya yakin percaya setiap kita pasti bisa berprestasi di bidang kita masing-masing. Nggak perlu iri sama orang lain. Kalau orang lain bisa ini, orang lain bisa itu, puji Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Sehingga boleh mendukung pekerjaan kita, boleh mendukung karir kita. Sehingga di dalam kehidupan ini kita memang menjadi orang yang maksimal. Ketika Tuhan percayakan 5, kita kerjakan 5 itu maksimal. Tapi ketika kita dipercayakan 10, kita mengerjakan 5, kita menjadi orang yang tidak maksimal. Setiap kita punya takaran masing-masing. Tetapi apapun takaran kita, mari kita kerjakan dengan maksimal. Totalitas di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya, segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, hasilnya jauh lebih baik ketika tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, kunci berkat Tuhan dikatakan, selain hidup menurut ketetapanku, tetap berpegang pada perintahku, tetapi juga apa? Melakukannya. Ada banyak orang tahu, ada banyak orang mengerti. Tapi ketika tidak dilakukan, ya jangan berharap. Ketika saudara percaya Tuhan akan memberkati kita, bahkan selalu baru, tapi setiap hari kita tidak pernah menyambut berkat Tuhan, ya kita tidak akan mengalaminya. Apalagi kalau pagi-pagi sudah berkeluh kesah, ya. Ketemu orang, ya, berkeluh kesah. Buat apa orang nggak akan peduli, orang juga nggak akan tahu. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, artinya apa? Kita menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan setiap hari dikatakan memberkati hidup kita, bahkan selalu baru. Apa yang menjadi masalahnya?
Yang menjadi masalahnya adalah kita menerima karena kita berpikir kita pengen apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga apapun yang Tuhan berikan padahal itu yang terbaik, karena kita tidak mau bersyukur, yang ada di dalam hati dan pikiran kita pastinya apa? Menggerutu. Karena Tuhan tidak memberikan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ibu saudara, kita terbatas di dalam memahami berkat Tuhan. Tuhan tidak terbatas karena Dia tahu. Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu masa ini kita, termasuk masa depan kita. Apakah yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita ini akan memberi dampak iman kita, pengharapan kita kepadanya, atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Ada banyak orang jadi lalai. Dulu waktu hidupnya sederhana, dia selalu cari Tuhan. Dia akan ingat Tuhan. Dia akan prioritaskan Tuhan di dalam hidupnya karena dia tahu hari-hari dia bisa lewati karena pertolongan Tuhan. Tetapi ketika ekonomi sudah baik, penghasilan mulai bertambah, jabatan mulai naik, kepercayaan yang diberikan juga lebih banyak, dia mulai meninggalkan Tuhan dengan alasan kesibukan. Begitukah cara kita membalas akan berkat dan kebaikan Tuhan? Ingat saudara, berkat itu titipan. Jabatan juga titipan. Kita nggak ada itu bisa didelegasikan ke orang lain. Jangan sampai gara-gara ini saudara kita lupakan Tuhan. Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Hati-hati. Berkat yang datangnya dari Tuhan, Dia akan membuat kita dekat dengan Dia. Tetapi kalau berkat yang kita terima justru menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus waspada. Jangan-jangan ya, kita perlu waspada di sana. 3 kunci berkat hari ini kita boleh belajar. Bagaimana perjalanan kehidupan kita hari ini? Apakah apa yang Tuhan izinkan, apakah yang Tuhan berikan membawa kita makin dekat dengan Tuhan, atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau mengingatkan kami dan menolong kami untuk kami boleh menyadari kehidupan kami. Hari ini kalau kami ada itu karena berkat Tuhan. Kami punya jabatan, kami punya kedudukan, kami boleh dipercayakan untuk melakukan sesuatu, kami memiliki penghasilan yang lebih baik. Kami percaya ini adalah berkat Tuhan. Ampuni kalau kami lupa akan sumber berkat itu datang daripadamu. Padahal kami sadar pekerjaan, apa yang kami kerjakan hari ini adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kami boleh melayani Tuhan. Tetapi kami lupa akan hal ini, sehingga kami lebih fokus dengan dunia kami, dan kami mulai melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tarik kami kembali, dan bila kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami tahu ini nggak mudah. Kami tahu ada banyak orang mengabaikannya. Tapi biarlah Engkau tetap mendapati kami ya Tuhan. Kami boleh tetap setia. Keluarga kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami berharap melalui perubahan di dalam hidup kami juga boleh membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami mengutamakan yang harus kami utamakan ya Tuhan. Terima kasih. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Jamah pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mendapatkan kasih kemurahan daripada-Mu. Dan mereka tetap ingat bahwa Engkaulah Allah yang menjaga, memelihara mereka. Sekalipun mereka dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Kami mau serahkan hidup kami hari ini. Berkati setiap kami yang bekerja, setiap kami yang berkarya, setiap kami yang melayani. Dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berkati. Dan itu boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber berkat di dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan boleh menjadi berkat. Shalom.